Oke, jadi sekarang kita akan membahas soal yang kemarin Ibu berikan pada pertemuan materi ikatan kimia. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait soal di materi kestabilan unsur. Nah, kemudian ada 5 soal untuk kestabilan unsur. Untuk nomor 1 itu ada 5B. Nah, 5B ini konfigurasi elektronnya berapa? 2 dan 3. Kemudian, agar 5B ini stabil, maka kita harus membuat konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi elektron pada gas mulia, atau kita bisa menggunakan aturan oktet atau duplet. Nah, kalau di sini aturan valensinya ada 3 dan konfigurasinya seperti ini, maka kita menggunakan aturan apa? Oktet atau duplet? Kita ulas sedikit ya terkait materi peraturan oktet dan duplet. Nah, kuncinya kalian paham salah satu ya. Di sini ada yang namanya prinsip untuk aturan duplet. Yaitu yang pertama, aturan duplet hanya digunakan apabila unsur memiliki konfigurasi elektron hanya ada pada kulit pertama atau pada kulit K. Kemudian aturan yang kedua itu apabila konfigurasi elektronnya itu sampai kulit L atau kulit kedua, tapi jumlah elektron valensinya itu hanya 1, 2, dan 3. Nah, di sini kan kalau ada konfigurasinya 2 dan 3, berarti ini sampai dengan kulit apa? Ini K, ini L, berarti kulit L. Nah, kalau di luar kedua ini, maka dia mengikuti peraturan oktet, yang mana elektron valensinya itu harus berjumlah 8. Kalau ini kan dia sesuai dengan prinsipnya duplet yang nomor 2. Nih, sampai L dan elektron valensinya di sini ada 3 ya. Jadi ini mengikuti kaidah duplet, yaitu bagaimana nih? Ada 3. Untuk membentuk duplet dia cenderung lebih mudah mana? Melepas 3 ya, berarti dia harus melepas 3 karena nggak mungkin untuk menangkap 3. Nanti kalau menangkap 3 mah tambah. Jadi dia dari B menjadi B dengan muatan, kalau melepas 3 berarti 3 plus, karena dia melepas 3 maka di sini ada 3 elektron dan konfigurasinya maka berubah menjadi 2. Ini untuk yang soal pertama. Kemudian untuk soal yang nomor 2 itu ada 8O oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasinya itu kan 2 dan 6. Kemudian kita lihat ini ada di konfigurasi ini, maka menggunakan aturan apa? Oktet atau duplet? Kalau ini kan dia tidak sesuai dengan prinsipnya duplet, berarti otomatis dia menggunakan aturan oktet, yang mana dia harus mencapai jumlah elektron valensinya itu 8. Ingat-ingat elektron valensi itu yang ada di kulit terakhir. Berarti gimana untuk ke-8? Dia harus menangkap 2 elektron. Berarti di sini menjadi O, karena menangkap menjadi muatannya menjadi min ya, menangkap 2 berarti kan 2 min. Kalau dia menangkap elektron, maka elektronnya berada di sebelah kiri. Jadi ditambah sebanyak elektronnya tadi berapa? 2. Berarti di sini 2 elektron. Gitu ya. Konfigurasinya berubah menjadi 2, 8. Kemudian yang nomor 3 itu ada atom kalium dengan nomor atom 19. Konfigurasinya kan 2, 8 dan 1. Nah, ketika dilihat seperti ini maka dia sudah pasti mengikuti aturan oktet karena sudah sampai di kulit K, L, M, N. Elektron valensinya 1. Nah, untuk mencapai kaidah oktet, dia lebih mudah mana? Melepas 1 atau menangkap 7? Sudah pasti melepas 1, maka dia menjadi K plus dengan, kalau K plus kalau melepas berarti artinya di sini ya dengan 1 elektron karena dia melepas 1 elektron. Nah, konfigurasinya berubah menjadi 2, 8, 8.
Oke, tadi kita udah sampai nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini soalnya ada atom Ca dengan nomor atomnya 20. Berarti konfigurasi elektronnya gimana? 2, 8, 8, 2. Nah, sekarang kita lihat elektron valensinya berapa? 2 ya. Dan ini kan ada di subkulit KLMN. Maka dia menggunakan aturan oktet untuk mencapai kestabilannya agar elektron valensinya itu 8. Karena yang memakai duplet itu diingat-ingat cuma yang di kulit K atau yang sampai kulit L tapi elektron valensinya cuma 1, 2, dan 3. Berarti kalau kayak gini, kalau 2 lebih mudah menangkap 6 atau melepaskan 2 untuk sampai 8. Berarti dia lebih mudah melepaskan 2. Berarti Ca-nya menjadi, karena dia melepas 2, maka Ca bermuatan 2 plus, dan di sini melepaskan 2 elektron. Jadi konfigurasinya gimana? 2, 8, 8. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 itu ada atom Ge dengan nomor atomnya 32. Berarti konfigurasinya gimana? 2, 8. Nah, ingat-ingat untuk konfigurasi pada kulit ketiga itu maksimal pengisiannya adalah 18. Jadi 2, 8, 18. Kemudian sisanya berapa? 2, 8, 10 tambah 18, 28. Berarti masih sisa 4. Sudah jelas ya, elektron valensinya ada 4. Silahkan untuk penerusan konfigurasi dibuka lagi materi konfigurasi elektron yang sudah disampaikan. Nah, 32 Ge ini ada 4. Berarti dia melepas, atau untuk kaidah oktet dia melepaskan atau menangkap? Harus menangkap ya. Nih, kan kalau kaidah oktet harus 8. Berarti di sini menangkap 4 elektron. Menjadi Ge dengan muatan 4 min. Karena dia menangkap elektron, maka elektronnya ada di sebelah kiri. Jadinya plus 4 elektron. Oke, tadi kita sudah bahas soal yang ada pada materi kestabilan unsur. Yang sekarang kita bahas soal yang terdapat pada materi struktur Lewis. Yang pertama itu ada PCl3. Diingat-ingat, kunci dalam penulisan struktur Lewis itu adalah kita tentukan dulu atom pusatnya. Kan? Atom pusat. Untuk menentukan atom pusat itu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu lihat atom yang jumlahnya, atom atau unsur yang paling sedikit. Paling sedikit jumlahnya ya. Kemudian cara yang kedua kita lihat atom atau unsur yang paling banyak kekurangan elektron. Selain itu, kalian juga harus mengetahui konfigurasi elektronnya, atau kan sudah menentukan elektron valensi pada masing-masing unsur. Di sini contohnya ada PCl3, berarti atom pusatnya atom apa? Atom yang paling sedikit, yang mana? Yang P ya, kan P-nya cuma 1, Cl-nya 3. Berarti atom P. Nah, P itu konfigurasi elektronnya berapa? Kalau berdasarkan konfigurasi elektron itu kan P itu 2 dan 8 dan 5. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 5 ya untuk P. Nah, karena dia 5, maka untuk memenuhi kaidah oktet dia harus menangkap 3 elektron.
Elektron valensinya kan 5. Kita tuliskan semua elektron valensinya di atom ini, di unsur ini. 5 ya. Contohnya saya lambangkan dengan titik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kemudian selanjutnya Cl. Cl itu konfigurasi elektronnya berarti berapa? Cl nomor atomnya 17. Berarti 2, 8, dan 7. Nah, berarti untuk mencapai kaidah oktet dia harus menangkap 1 elektron. Kemudian di sini ketika kita lihat untuk Cl ini elektron valensinya berapa? 7 ya. Kita tulis Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian karena Cl-nya ada 3, berarti kita tulis ada 3. Tinggal kita tulis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ya, Cl lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk PCl3. Untuk PEI-nya ada berapa? Kita hitung yang berikatan. 1, 2, 3. PEB-nya ada berapa? Ini ya, yang enggak berikatan berarti ada 1. Nah, sekarang kan berarti sudah memenuhi kaidah oktet ya untuk keduanya. Untuk P-nya sudah 8 karena menangkap 3 elektron dari Cl, dan Cl-nya juga sudah menangkap 1 elektron dari P. Jadi sudah 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 itu ada SiCl4. Nah, SiCl4 sekarang kalian tentukan dulu atom pusatnya. Sudah jelas ya, yang paling sedikit jumlahnya itu adalah Si. Berarti atom pusatnya Si. Konfigurasi elektron Si itu berapa? Karena dia nomor atomnya 14, maka konfigurasinya 2, 8, dan 4. Berarti elektron valensinya sudah jelas ya, 4. Berarti di sini ada 4 elektron. Nah, kemudian Cl tadi kita sudah hitung ya, jumlah elektron valensinya ada 7. Kita tulis Cl dengan 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti karena ada 4, kita tulis 4 Cl-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ada Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, untuk pengisian harus diisi yang satu-satu dulu ya. Ini karena sudah pasti 7, jadi ibu langsung isinya berpasangan karena sudah tahu letaknya. Ini Cl. 1, 2, 3, 4. Nah, gini kalau cara yang benernya. 5, 6, 7. Kita isi satu dulu baru kita isi berpasangan. Nah, kalau kayak gini berarti PEI-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4. PEB-nya berarti dia 0. Nah, ini untuk pembahasan yang soal nomor 2. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Itu ada BeF2. Kita tentukan dulu atom pusatnya. Sudah jelas ya, atom pusatnya sudah pasti Be. Nah, untuk Be itu konfigurasinya berarti berapa? Karena dia nomor atomnya 4, berarti 2 dan 2. Kalau kayak gini berarti dia elektron valensinya berapa? 2. Tulis di sini. 1, 2. Boleh ditulis di atas bawah atau atas dan samping, bawah dan samping boleh ya, yang penting dia masing-masing 1. Kemudian ada F. F itu berarti konfigurasi elektronnya berapa? 2 dan
7. Karena dia nomor atomnya 9. Berarti elektron valensinya ada 7. Kita tulis ya di sini F dengan konfigurasinya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Karena F-nya ada 2, berarti kita tulis ada 2 F-nya. Nah, 1 2 3 4 5 6 tuh 7 nih. Sekarang nah, ini termasuk dalam peraturan yang tidak memenuhi kaidah oktet ya. Nah, PI-nya ada berapa? 1 2. Nah, biar lebih rapi ini saya tuliskan gini ya. Nah, sama saja. Oke, PI-nya ada 2. Untuk PEB-nya karena tidak ada berarti 0. Masih ingat ya, PI itu pasangan elektron yang berikatan, kalau PEB pasangan elektron yang bebas. Kemudian soal yang nomor 4 itu ada ClO2. Nah, Cl tadi masih ingat elektron valensinya ada 7, sudah pasti ya. Cl itu atom pusatnya. Tulis Cl ada 7. Berarti 1 2 3 4 5 6 dan 7. Kemudian ada O sebanyak 2. Kita tuliskan dulu. Di sini ada O. Oh iya, O itu berarti konfigurasinya berapa? 2 dan 6. Dia kan nomornya atomnya kan 8. Berarti jumlah elektron valensinya ada 6. Kita tulis 1 2 3 4 5 6. Oke, ada 2 ya O-nya. Tulis lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau kayak gini kita fokus pada atom yang diikat. Ini untuk khusus untuk atom pusat yang elektron valensinya ganjil kayak gini. Kita lihat di sini ketika kita hitung atom yang terikatnya ada berapa elektron valensinya secara jumlah? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi apakah boleh yang di sini 2, yang di sini 1? Gak boleh ya. Berarti caranya gimana? Kita ikatkan satu persatu dulu. Contohnya, jadi kayak gini. Saya hapus dulu yang ini saya taruh di sini dulu. Nah, ini tadi 1 ya. Jadi kan di sini ada 1. Saya ikatkan dengan ini ya. Saya taruh dari tengah. Nah, sini saya ikatkan di sini 1. Tadi ya punyanya O. Nah, kalau kayak gini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Masih 7, berarti masih kurang 1. Kita ambil lagi 1 elektron valensi Cl. Kita ambil, taruh sini. Kemudian, nah kita ambil yang ini, kita taruh sini. Nah, sekarang coba kita hitung elektron valensinya sudah 8 atau belum? Kenapa harus 8? Karena harus mengikuti aturan oktet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah ya yang sini. Sekarang yang O yang satunya sudah atau belum? Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi kan nggak mungkin kalau 1 sama 2 berikatan. Lalu ketika kita buat seperti ini, apakah bisa, Bu? Coba kita buktikan. Kita ikatkan ya, berarti masing-masing. Nih. Nah, kalau kayak gini, jumlah elektron valensi pada O sudah benar 8, tapi pada Cl itu ada 11. Nggak boleh ya. Nah, berarti caranya gimana? Oke, saya ulangi. Saya kembalikan lagi punya Cl. Ini. Yang tadi di sini kan ada di sini sama di sini punya O. Yang di sini Ibu pindahkan ke sini. Nah, kemudian yang ini kita pakai bersama. Jadi ini dipakai Cl, dipakai juga oleh O. O-nya sudah 8 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Cl-nya juga 8 atau enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau kayak gini boleh ya, tapi kalau yang tadi salah. Jadi struktur Lewis yang benar adalah seperti ini. Kemudian untuk PI-nya ada berapa? Kita hitung 1 2. Ada 2 ya. Ini juga meskipun dia digunakan bersama, tapi kan dia sifatnya sudah berikatan.
berarti ada 3. Untuk elektron PeB-nya ada 2, tapi yang satu ini pasangan elektron bebas yang berpasangan, yang satu ini PeB tunggal. Berarti 2 masing-masing, 1 PeB berpasangan, yang satunya PeB tunggal. Nah, untuk soal yang ini pengerjaannya sama dengan yang cara kita yang kemarin itu. Untuk contohnya si NO2 kayak gitu ya, mereka sejenis. Oke, sekarang kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 5. Ada apa? S, F, 6. Nah, pertama sama ya, kita tentukan dulu atom pusatnya, yaitu S. Konfigurasi S berapa? Karena S itu nomor atomnya 16, berarti 2, 8, dan 6. Elektron valensinya 6 ya, kita tulis. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian F-nya ada 6. Berarti gimana ini penulisannya? Nah, karena F-nya ini 6, kita bentuk dulu si S ini bisa dipakai oleh 6F. Caranya masing-masing kita kasih 1 saja. Kan cuma ada 4, Bu. Nah, 4 itu apabila dia yang diikat tidak lebih dari 4 atau sama dengan 4. Kalau 6 kita buat fleksibel. Contoh nih, 2, 3, 4, 5, 6. Biar tangannya ada 6, biar semua F-nya bisa diikat. Terus di sini ada F. F itu konfigurasi elektronnya berapa? 2 dan 7. Elektron valensinya dia 7. Kenapa kok 2 dan 7? Karena nomor atomnya kan 9. Kita tulis F itu konfigurasinya 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ya kita tulis F 1. Bentar, biar sama besarnya. 1, 2, 3. Ini anggap aja mepet sini ya. 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada F juga. Jadi ini punyanya S, ini anggapnya gini biar kalian lebih mudah. Nah, F yang di sini ini juga 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini berkaitannya sama ini. Terus yang ini dulu ya. F 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga F nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F nya ini juga sama. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hitung nih yang pada atom yang diikat itu sudah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sudah 8. Ini juga sudah 8, sudah 8, sudah 8. Lalu S nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apakah boleh? Boleh, karena ini masuk apa? Itu loh yang materi kita yang kemarin yang adanya nah, ini kan ada 12 elektron valensinya di S. Boleh nggak, Bu? Boleh ya. Nah, ini nanti maksudnya pada senyawa yang tidak sesuai dengan kaidah oktet. Berarti PI nya ada berapa? 1. Ini ya, PI nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti PI nya 6, PEB nya 0. Oke, untuk pembahasan soal dikesabian unsur dan struktur Lewis sudah selesai. Nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di WA Group atau PC saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.